Al-Iman TV. Ya, ini termasuk fanatisme itu hal-hal yang ada di zaman jahiliyah. Makanya seorang muslim, apalagi salafi, tidak boleh fanatik kecuali kepada Muhammad bin Abdullah SAW. Dan fanatik kepada kebenaran. Ya, adapun selainnya bisa saja melakukan kesalahan. Ya, maka Anda jangan menjadi benih-benih yakni fanatisme yang mirip kepada kejahiliaan, pola-pola hidup, cara-cara jahiliyah wal iyadzu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid din wa fahmihi wal amal bihi wa ad-da'wati ilaihi dengan ta'liqat da'at ilaiha al-hajah. Bab syarafil intisab ila salaf, halaman 45 ya. Babu syarafil intisabi ila salaf, bab tentang kemuliaan al-intisab atau menisbahkan diri kepada para salafus saleh, yakni dalam mengikuti cara mereka beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami agama Allah, dalam mengamalkan, menerapkan, dan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka suatu kemuliaan seorang menisbahkan dirinya kepada as-salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Babu syarafil intisabi ila salaf. Dalil yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Qala ta'ala huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Huwa, yang dimaksud dengan huwa di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Mujahid, lihat pada catatan kaki 82. Qala Mujahid, Allahu sammakumul muslimin, huwa sammakumul muslimin. Dialah yang menamakan kalian dengan atau sebagai orang-orang muslimin min qablu, sebelum, wa fi hadza, pada kitab-kitab sebelumnya, dan dalam kitab ini yaitu Al-Qur'anul Karim. Kata Mujahid, Allahu sammakumul muslimin, Allah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin min qablu ay fil kutubil mutaqaddimah. Ya, sebelum ini sudah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang umat ini, yaitu umat muslimin, disebutkan fil kutubil mutaqaddimah, di dalam kitab-kitab yang terdahulu, ya, Taurat, Injil, dan yang lainnya. Wa fi dzikri ay wa fi hadza, wa fi dzikri itu fil Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran salah satu namanya adalah adz-dzikru, Al-Quranul Karim, Al-Furqan, adz-dzikru, ya, At-Tanzil, itu semua nama dari Al-Quranul Karim, termasuk Al-Kitab, dzalikal kitabu la raiba fi, Al-Kitab itu Al-Quranul Karim.
Jadi Al-Quranul Karim memiliki banyak nama. Salah satunya adalah Dzikr. Wa fi dzikri. Kemudian wa fi hadza yakni Al-Quran. Wa fi hadza yakni Al-Quranul Karim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala huwa sammakumul muslimina min qablu kata Abdullah bin Abbas, Allah azza wa jalla, huwa yang dimaksud di sini adalah Allah. Huwa sammakum al muslimin min qablu kata Abdullah bin Abbas, Allah azza wa jalla. Jadi huwa di sini adalah Allah azza wa jalla. Wa kadzalika qala Mujahid wa Atha wa Dhahhak wa Suddi wa Qatadah wa Muqatil ibnu Hayyan. Ini semua para ulama tafsir mengatakan bahwa huwa di sini adalah Allah subhanahu wa taala. Wa anil Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Al-Harits al-Asy'ari, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a da'wal jahiliyati fa innahu min jutha jahannam." Faqala rajulun ya Rasulullah, wa in shalla wa shama? Qala wa in shalla wa shama fad'u bi da'wallahi alladhi sammakumul muslimin al-mu'minin ibadallah. Riwayat Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaih dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Anil Harits al-Asy'ari. Al-Harits al-Asy'ari ini bukan Abu Malik al-Asy'ari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, huwa Al-Harits ibnu Al-Harits al-Asy'ari asy-Syami. Beliau tinggal di negeri Syam. Sahabiyun tafarrada birriwayati anhu Abu Salam. Jadi beliau adalah seorang sahabat Abu Al-Harits. Kemudian qala al-Azdi wal Harits hadza yukanna Aba Malik. Jadi Harits ini juga disebut yukanna, kunyahnya, nama panggilannya adalah Abu Malik. Lah sebagian orang mengira Al-Harits ini adalah Abu Malik al-Asy'ari. Padahal dua orang ini berbeda. Al-Harits al-Asy'ari namanya adalah Al-Harits ibnu Al-Harits al-Asy'ari asy-Syami. Wal Harits hadza yukanna Aba Malik. Ya, Harits ini juga kunyahnya, ya, nama panggilannya adalah Abu Malik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad khalatahu ghairu wahid. Tidak sedikit di antara ulama yang mencampur aduk antara dua nama ini. Ya, dua orang ini dikira satu. Ya, wa qad khalatahu ghairu wahidin bi Abi Malik al-Asy'ari. Dikira ini adalah Abu Malik al-Asy'ari, fawahimu. Ini adalah waham. Fa inna Abu Malik al-masyhur bi kunyatihi. Adapun Abu Malik al-Asy'ari yang beliau lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Malik al-Asy'ari, al-mukhtalaf fi ismihi al-mutaqaddim al-wafat. Dia namanya berbeda, kemudian wafatnya pun duluan. Ya, Abu Malik al-Asy'ari itu meninggalnya duluan. Wa hadza masyhur bi ismihi. Sedangkan Al-Harits ini lebih dikenal dengan namanya. Wa ta'akhkhara hatta sami'a minhu Abu Salam, dan beliau umurnya panjang sampai beliau diriwayatkan oleh Abu Salam, seorang tabi'in. Ini intinya dari tentang Al-Harits al-Asy'ari. Jadi Al-Harits al-Asy'ari bukan Abu Malik al-Asy'ari. Meskipun Al-Harits ini kunyahnya adalah Abu Malik al-Asy'ari. Dan ada sahabi yang lain namanya Abu Malik al-Asy'ari. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a da'wal jahiliyah." Ya, dakwah al-jahiliyah. Barang siapa yang dia memanggil atau dia mendakwakan dakwah jahiliyah, kata Al-Mubarakfuri rahimahullah, penulis kitab Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sunan At-Tirmidzi. Ya, Al-Mubarakfuri rahimahullah berkata, dakwal jahiliyati tufassar, wa man idda'a dakwal jahiliyah. Barang siapa yang mendakwakan dakwaan jahiliyah, di sini yang dimaksud dengan dakwal jahiliyah adalah al-murad tufassar bisunaniha.
Ini maksud dakwah jahiliyah itu ditafsirkan dengan sunnah-sunnah jahiliyah. Sunanun jama sunnah. Bisunaniha ay bisunanil jahiliyah. Alal itlaq, secara mutlak. Jadi barang siapa yang menghidupkan cara-cara jahiliyah, pola-pola jahiliyah dahulu, ini artinya dia telah dia telah melakukan dakwah jahiliyah. Man idda'a dakwah jahiliyah, ay idda'a sunan al-jahiliyah. Ya, sunnah-sunnah, pola-pola cara-cara jahiliyah dahulu. Ya, karena makna sunan al-jahiliyah li'annaha tad'u ilaiha. Karena orang ini idda'a, dia menyeru, ya, memanggil manusia kepada pola hidup cara-cara jahiliyah. Li'annahu tad'u ilal jahiliyah. Jadi barang siapa mengerjakan dakwah-dakwah jahiliyah ini, entah tradisi mereka, adat istiadat mereka, pola hidup mereka, ini artinya dia telah menyuruh kepada pola hidup jahiliyah. Yang kedua, makna idda'a dakwal jahiliyah, ad-da'wah tutlaqu ala du'a. Dakwah ini juga bisa secara mutlak bimakna da'a. Idda'a bimakna da'a. Da'a yad'u. Aina nada yunadi. Ya. Kalau yang satunya idda'a bermakna mendakwakan. Jadi dia menghidupkan, dia melakukan, ya, pola-pola hidup jahiliyah. Ini makna pertama. Artinya sunnah, dia menghidupkan sunnah-sunnah jahiliyah. Sedangkan yang kedua, tutlaq ala du'a wa huwa nida. Apa maknanya? Makna hadis ini kalau dia diartikan dengan da'a yad'u. Ya, idda'a bimakna da'a yad'u. Artinya man nada fil islami binida'il jahiliyah. Barang siapa yang memanggil dalam Islam ini dengan panggilan jahiliyah, wa huwa anna rajula minhum idza ghalaba alaihi khasmuhu. Dahulu orang-orang jahiliyah itu, ya, seseorang di antara mereka idza ghalaba alaihi khasmuhu, kalau dia dikalahkan oleh lawannya, al-khasmu yani lawannya, ya, idza ghalaba alaihi khasmuhu, kalau dia dimenangkan oleh lawannya, artinya dia kalah oleh lawannya, nada, maka orang yang kalah itu di zaman jahiliyah, nada bi'ala sauti qaumahu, dia berteriak memanggil kaumnya dengan suara yang paling keras, ya al fulan, wahai keluarga fulan, ya, maka datanglah mereka, fayabtadiruna ila nasrihi. Maka orang-orang jahiliyah itu yang jadi kabilahnya, kelompoknya, itu semua pada bersegera datang, ya, menjawab panggilan orang ini. Fayabtadirun, ibtadara ay asra'a yusri'u, ibtadara ay badara yubadir, asra'a yusri'u, fayabtadiruna ila nasrihi. Maka orang-orang itu yang kabilahnya, kelompoknya, semua mereka segera datang ila nasrihi, untuk menolong orang tadi itu yang terkalahkan, ya, zaliman kana au mazluman. Entah yang ditolong itu yang zalim, dia ini pelaku kezaliman, ataupun dia terzalimi. Yang penting ini kabilahku, tak mau tahu dia salah atau benar, dia zalim atau mazlum. Ini pola-pola jahiliyah dahulu, ya. Padahal Islam mengajarkan unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu zaliman atau mazluman. Kalau dia berbuat zalim, maka dicegah dari kezalimannya. Itu cara menolong saudara kita sama muslim yang zalim. Kalau dia mazlum, ya dicegah dia dari kezaliman orang yang menzaliminya. Tapi kalau mereka dahulu, mereka tolong meskipun orang itu melakukan kezaliman, tetap ditolong, tetap dibela, ya, ataupun dia terzalimi, jahlan minhum wa asabiyah. Semua ini karena kejahilan mereka dan karena asabiyah, karena fanatisme, ya, fanatisme golongan, fanatisme orang tertentu, ya, ini termasuk fanatisme itu hal-hal yang ada di zaman jahiliyah. Makanya seorang muslim, apalagi salafi, tidak boleh fanatik kecuali kepada Muhammad bin Abdullah SAW. Dan fanatik kepada kebenaran. Ya. Adapun selainnya bisa saja melakukan kesalahan.
Ya, maka Anda jangan ya menjadi benih-benih yakni fanatisme yang mirip kepada kejahiliaan, pola-pola hidup, cara-cara jahiliyah wal iyadzubillah. Kemudian kata Nabi SAW, jadi barang siapa yang melakukan hal ini, entah dia mendakwai manusia kepada sunnah-sunnah jahiliyah, atau dia melakukan seperti yang disebutkan pada makna yang kedua, ya, maka fa innahu min jutha jahannam, maka dia termasuk orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Fa innahu min jutha jahannam. Lihat pada catatan kaki itu, yang poin nomor 2 masih ada. Fa innahu min jutha jahannam ay min jama'atiha, termasuk orang yang masuk dalam api neraka jahannam. Jutha jama' jathwah, ya, atau jathawah bil harokat thalatha. Jathawa au jithawa au juthawah, itu tadi harokat thalatha. Kalau disebutkan dalam ilmu bahasa, hadhil kalimah min lahu harokat thalatha, artinya bisa fathah, dhamma, kas. Contohnya ghuslun. Ghuslun itu bisa ghuslun, bisa ghislun. Ini contoh kata yang memiliki tiga harokat. Ya. Nah ini pun demikian. Juthah, jathwah, au jithwah, au juthwah bil harokat ats-tsalatsa. Wa hiya al-ijaratul majmu'ah. Yang mana al-juthah itu batu yang bertumpuk. Karena penghuni neraka diantaranya adalah yaitu batu-batu api. Ya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada api neraka yang mana bahan bakarnya adalah api, batu dan manusia dan batu. Jadi intinya bahwa makna dari jutha ini adalah termasuk dia terancam oleh api neraka, termasuk penghuni api neraka. Waliyadzubillah. Kemudian faqala rajulun ya Rasulullah, maka seorang berkata, wahai Rasulullah, wa in shalla wa shoma, apakah orang yang melakukan demikian ini, yang mendakwakan dakwah jahiliyah, ya, dia menjadi penghuni neraka, apakah meskipun dia adalah seorang yang sholat dan puasa? Qala wa in shalla wa shoma, kata Nabi alaihissalam, meskipun dia sholat dan dia berpuasa. Ya, jadi ini ancaman, ya, bahwa tidak mudah, tidak gampang, ya, ancaman bagi orang yang mendakwakan atau menghidupkan kembali sunnah-sunnah jahiliyah yang dahulunya hidup di zaman jahiliyah, kemudian dihidupkan setelah datang Islam, bahwa dia terancam dengan api neraka, kecuali kalau dia bertobat. Ya, wa in shalla wa in shoma, meskipun dia sholat dan puasa. Makanya kemudian kata Nabi alaihissalam, fad'u bid'awallah alladhi sammakumul muslimin al-mu'minin, maka serulah, ajaklah manusia kepada dakwah yang diajarkan oleh Allah, yang mana Allah telah menyebutkan kalian al-muslimin al-mu'minin ibadallah, yani wahai ibadallah. Sini ada ya-nya mahdhuf, ya ibadallah asalnya, ya, tapi bisa langsung. Sama di hari Jumat ada khotib berpidato, dia ya ma'asyirul, tidak pakai ya ma'asyirul muslimin, langsung ma'asyirul muslimin, ya, wa zumratal muwahhidin, itu asalnya ya, ada ya di situ mahdhuf, ya, ma'asyirul muslimin, ada ya ma'asyirul muslimin, ada ya yang mahdhuf, ya. Sama dengan ini ibadallah, yani ya ibadallah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man aqarra bismin min hadhil asma' al muhdatsah, barang siapa yang mengakui, ya, dengan nama-nama yang baru, nama-nama yang diada-adakan oleh manusia dari istilah-istilah jahiliyah, faqad khala'a ribqatal islam min unuqih. Faqad khala'a ay naza'a. Khala'a bimana naza'a, menanggalkan. Ya, kalau memakai naza'a, khala'a artinya naza'a ribqatal Islam,
Ya, ribqatul Islam, ar-ribqatu ma yuj'alu fi unuqid dabbah. Ribqah itu sesuatu yang ditaruh di lehernya binatang sebagai tanda. Oh ini punya fulan, ini punya fulan. Itu ditaruh tanda di leher binatang-binatang ternak itu supaya tidak bercampur dengan yang lainnya atau bisa diketahui bahwa ini punya fulan. Jadi ar-ribqah itu ma yuj'alu fi unuqid dabbah, sesuatu yang diikat pada leher binatang ternak. Aisyabbaha dhimmatal Islam wa ahdahu. Maka kemudian di sini disamakan dengan ikatan pada binatang ternak itu dengan ikatan keislaman pada leher seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya dia telah mengikat pada lehernya ikatan Islam. Dia mengantungkan tanda alamat Islam pada dirinya. Ya, maka barang siapa yang mengada-adakan atau menghidupkan kembali pola-pola jahiliyah, ya, dia menyebut dengan nama-nama jahiliaan, ya, atau hal-hal yang baru yang menyerupai jahiliyah, faqad qala ribqatul Islam min unuqih, berarti dia telah melepaskan tanggung jawab Islam dari lehernya. Min unuqih. Disebutkan di sini ay naqadha dhimmatal Islam wa ahdahu min unuqihi. Artinya dia telah membatalkan, ya, dhimmatal Islam, tanggung jawab Islam, perjanjian Islam dengannya, ya, wa ahdahu min unuqihi, dari lehernya. Wa qala Maimun ibnu Mihran, Maimun bin Mahran berkata, iyyaka wa kulla syai'in yusamma bighairi Islam. Waspadalah kali engkau, iyyaka wa kulla syai', ya, iyyaka wa kulla syai'in yusamma bi ghairil Islam. Jadi waspadalah kalian, jauhilah kalian dari segala sesuatu yang dalam bentuk penamaan-penamaan selain nama Islam. Maka Islam adalah nama yang mulia, Allah yang menamakannya, ya. Huwa samma bikumul muslimin. Dia menyebutkan kalian muslimin. Maka jangan kita memilih selain nama Islam itu. Wa qala al-Barbahari rahimahullah, Al-Imam al-Barbahari rahimahullah berkata, i'lamu anna al-Islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Ya, semua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Islam. Was sunnatu hiyal Islam. Dan apa saja yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itulah Islam. Ya, itulah Islam. Qauluhu, perkataan Al-Barbahari rahimahullah, fa inna sunnata hiyal Islam. Ya, sesungguhnya yang dimaksud dengan sunnah adalah bahwa sunnah itu adalah Islam. Qasduhu annal Islam alladhi amara Allahu bil akhdhi bihi. Maksudnya adalah Islam yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mengambilnya. Islam apakah yang Allah perintahkan kita untuk mengambilnya? Huwa ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas sunnati. Ya, dari semua, dari Quran dan sunnah. Bimakna al-am. Maka sunnah ini, Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Ini sunnah secara umum. Bimakna al-am. Secara maknanya yang umum. Allati al-Islam. Kemudian kata Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal hafizahullah, kama anna al-Islam huwa sunnah. Ya, kemudian kata Al-Barbahari, kama anna al-Islam huwa sunnah, sebagaimana Islam itu adalah sunnah. Fakadzalika as-sunnah ya al-Islam. Demikian pula sunnah itu adalah Islam. Fahuma mutaradifani ala hadzal makna syamil. Maka antara Islam dan sunnah itu dua kata yang sama maknanya, sinonim, ya, secara makna dari sisi makna secara umum, ya. Sisi makna secara umum. Jadi sunnah ada Islam, Islam adalah sunnah. Karena Islam yang kita diperintahkan mengikutinya adalah apa yang disunnahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Islam. Ya. Wa qala al-Lalkai rahimahullah, kata Imam al-Lalkai rahimahullah, wa kullu man i'taqada madhhaban
fa ila sahibihi maqalatihi fa ila sahibi maqalatihi kullu man i'taqada madhhaban. Setiap ada yang muncul yang dia itu beriktikad satu madhab, itu kebanyakan pada umumnya ya fa ila sahibihi maqalatihi, penisbatan tentang hal itu kepada yang mengatakannya, ya, allati ahdatsaha yunsab, dinisbahkan pada orang itu. Semua perkataan-perkataan Jahm bin Safwan yang menafikan semua sifat Allah itu dinisbahkan kepada Al-Jahm, maka disebut Al-Jahmi, Al-Jahmiyah, ya, dan seterusnya. Jadi dinisbahkan kepada pelaku pertama. Kullu man i'taqada madhhaban, setiap orang yang meyakini satu madhab, ini satu firqah, satu kelompok, fa idza sahibi maqalati allati ahdatsaha yunsabu, maka selalu dinisbahkan kepada orang yang mengucapkan pertama kali. Ya, orang mengucapkan pertama kali. Wa ila ra'yihi yastanidu, dan kepada pendapat orang itu, yakni yustanad atau yastanidu atau yustanadu, yaitu disandarkan pada orang itu. Illa ashabal hadis, kecuali ulama-ulama hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang mengatakan, yang mengucapkan tentang ajaran-ajaran mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fahum ilaihi yantasibun, maka ulama-ulama atau ahlul hadis, baik itu ulama maupun yang mengikuti mereka, fahum ilaihi yantasibun, mereka berintisab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila ilmihi yastanidun, dan kepada ilmu beliau mereka bersandar, kepada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi yastadillun, dan dengan beliau mereka jadikan sebagai dalil. Wa ilaihi yafza'un, ya, yafza'un artinya yaljaun, ya, yafza'un ay yalja'un, wa ilaihi yalja'un. Semua mereka bersandar kepada sunnah, ajaran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ra'yihi yaqtadun, dan dengan apa yang disampaikan dari apa yang menjadi pendapat Nabi SAW, itu yang mereka menjadikan contoh, yang mereka mengikutinya. Wa bidzalika yaftakhirun, dan ketika mereka menisbahkan diri mereka, ini ahlul hadis dan para pengikutnya, ketika mereka menisbahkan diri mereka kepada Nabi alaihissalam, maka yaftakhirun, wa bidzalika yaftakhirun, mereka bangga, ya, karena mereka bersandar kepada Nabi alaihissalam. Wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun, dan kepada orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi alaihissalam yathibun, yasilun artinya yasulun ay yathibun, mereka menerjang, melompat, menjauh dari orang-orang itu, ya, yang tidak senang kepada sunnah. Wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu yasulun, ya, mereka menjauhi atau mereka memberikan perlawanan dan membantah orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman yuwazihim fi syarafi dzikri, maka siapakah yang bisa menandingi mereka, menyamai mereka, yuwazihim, yang menyamai mereka fi syarafi dzikri, dalam hal nama mereka. Tidak ada yang lebih bagus dari nama Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, ya, Al-Muslimin. Itu nama-nama yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Ya, faman yuwazihim fi syarafi dzikri, maka siapakah yang bisa menandingi mereka dalam hal penamaan, ya, kemuliaan nama tersebut. Wa yubaihim fi sahatil fakhri wa uluwil ismi, dan siapa yang bisa menandingi mereka dalam hal sahatil fakhr, dalam kebanggaan mereka ketika menisbahkan diri kepada sunnah, kepada hadis, wa uluwil ismi, dan nama mereka yang tinggi. Jadi ini semua menjelaskan pada kita dari ucapan-ucapan para ulama ini tentang penisbatan kepada, yakni salafus saleh, mereka Ahlus Sunnah, mereka Ahlul Hadis, ya.
Ini yang dimaksud dari ucapan-ucapan penukilan, ucapan-ucapan para ulama dalam masalah ini. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf. Tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya orang yang menampakkan ya mazhab salaf, yang memunculkan, yang membela mazhab salaf, wantasaba ilaihi, dan dia menisbahkan dirinya kepada mazhab salaf. Wa'taza ilaihi, i'taza ya'tazi, artinya intasaba yantasibu, sama maknanya. Wantasaba ilaihi wa'taza ilaihi. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan harus menerima orang yang menisbahkan mereka kepada salaf, kepada sunnah, harus diterima bil ittifaq. Karena kesepakatan ulama kaum muslimin. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena madhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. Jadi ini semua ucapan-ucapan para ulama tentang kemuliaan menisbahkan diri kepada salaf. Hanya saja yang perlu kita menggarisbawahi, ketika menisbahkan diri kita kepada mazhab salaf atau salafus saleh, ini pun harus diwujudkan dalam perbuatan. Tidak sekedar penisbatan. Kalau penisbatan banyak orang menisbahkan suatu, tapi jauh dari yang sebenarnya. Ya, oleh karena itu harus ada konsekuensinya penisbatan itu dengan amal perbuatan, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan yang lainnya. Kemudian tentang kalimat ini, qala Imam As-Safarini, ya, catatan kaki 91. Qala Imam As-Safarini rahimahullah taala, al-muradu bi madhhabis salaf ma kana alaihi sahabatul kiram ridwanullah alaihim. Yang dimaksud dengan mazhab salaf itu adalah maka alaihi sahabatul kiram, apa yang menjadi pijakan para sahabat yang mulia dahulu radhiyallahu anhum ajma'in, wa a'yanut tabi'in, dan para tabi'in lahum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat itu dari golongan tabi'in, wa atba'uhum ay wa atba'ut tabi'in. Wa atba'uhum sini dhamir hum sini kembali ke tabi'in. Ya, jadi hum as-sahabatul kiram, ini yang pertama. Wa a'yanut tabi'in, generasi kedua, ya. Wa atba'uhum, dan atba' tabi'in, dan orang yang mengikuti tabi'in. Wa a'immatud din, dan juga imam-imam kaum muslimin, termasuk imam-imam yang empat, imam mazhab yang empat, a'immatu ahli hadis, ulama-ulama hadis, semua masuk dalam kategori salaf ini. Wa a'immatu ad-din mimman syuhida lahu bil imamah, yang mereka diakui, ya, kita bersaksi, disaksikan atas mereka tentang keimaman mereka, kemuliaan mereka dalam membela agama Allah. Wa urifa 'idhamu sya'nihi fid din, dan mereka dikenal akan keagungan mereka, keadaan mereka dalam agama ini. Wa talaqqan nasu kalamahum khalafan an salaf, dan manusia ini kaum muslimin menerima ucapan-ucapan mereka khalafun an salaf, yang datang kemudian menerima dari yang sebelumnya. Jadi khalaf lawan dari salaf. Jadi khalafun an salafin. Fihi masail, poin-poin penting yang diambil dari pembahasan kita pada malam hari ini. Al-mas'alatul ula anna Allah Ta'ala huwa alladhi samma adba'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam muslimin wartadahu isman lahum. Bahwasanya Allah Ta'ala dialah yang menamakan, ya, memberi nama bagi pengikut nabinya, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah yang menamakan mereka muslimin. Wartadahu isman lahum, Allah ridha nama Islam atau muslimin itu sebagai nama mereka, sebagai nama mereka. Jadi kaum muslimin adalah nama dari Allah Ta'ala. Maka tidak boleh seorang itu merasa malu, sungkan, tak enak kalau dia mengatakan ana muslim, ya. Kadang-kadang kita itu begitu, tidak mau mengatakan keislamannya, ya. Orang-orang lain ahlul batil menyebutkan nama mereka, ya. Kenapa orang muslim tidak mau menyebutkan namanya? Ana muslim, saya seorang muslim. Nahnu muslimun, kita adalah orang muslimin.
Kemudian tsaniyatu, poin kedua, annal intisaba ila salafi intisabun ila al-islamil haq. Bahwa menisbahkan diri kepada salaf ini adalah penisbatan kepada Islam yang hak. Artinya Islam yang murni. Karena Islam pertama kali turun pada generasi pertama, para sahabat, ya. Allah mewahyukan Islam ini kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Makanya penisbatan ini penisbatan yang mulia. Dan ini berarti penisbatan kepada Islam yang hak. Arti Islam yang murni, yang belum tercemar oleh apapun dan oleh siapapun. Likaunihi intisaban ila alil haq. Karena penisbatan kepada salaf itu adalah penisbatan kepada alul haq, yang Allah ridha pada mereka. Sahabat Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridha pada mereka. Berarti mereka alul haq. Karena tidak mungkin Allah ridha kepada kebatilan. Mustahil. Ya, Allah hanya ridha kepada al-haq. Nah, ketika menisbahkan diri kepada para salaf, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dan baik, ini artinya penisbatan kepada ahlil haq wa ila a'immatil muslimin, dan penisbatan kepada para imam-imam kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin dari generasi yang pertama dan 3 generasi pertama dari umat ini. Ats-tsalitsatu, poin ketiga, annal intisaba ila salafi yajma'u wa la yufarriq. Nah, ini poin penting. Ya. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Annal intisab ila salaf yajma'u. Bahwa ketika menisbahkan diri kepada salaf, ini mengumpulkan, menyatukan. Orang-orang menisbahkan kepada salaf. Wala yufarriq, bukan malah sebaliknya. Terjadi perpecahan. Naudzubillah. Lah sekarang itu realitanya. Terjadi satu sama lainnya. Perpecahan, perselisihan dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang ijtihadiyah. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini tetap dijaga. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, dan wasiat Allah kepada para anbiya, kepada ulil azmi minar rusul, an aqimuddin wala tatafarraqu. Tegakkanlah agama dan jangan kalian bercerai-berai. Di dalam Al-Quran yang ayat yang lainnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, ya, semuanya, dan jangan kamu bercerai-berai. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Fenomena yang ada itu pada sebagian salafiyin, ya, mengambil bagian pertama dari ayat itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ambil i'tisam bihablillahi jami'an bil Quran, ya, wal hadis, sunnah. Tapi yang kedua itu dilalaikan. Wala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan jangan kalian bercerai-berai. Ya. Jadi ini ikhwani fillah rahimakumullah, hal-hal yang harus kita camkan betul. I'tisam kepada Allah, kitabnya, Quran dan sunnah, harus juga dengan tetap menjaga, yaitu supaya tidak terpecah belah, bercerai-berai, apalagi hal-hal yang kecil. Sekarang muncul anak-anak kecil berfatwa, ya, iya, terus terang saja. Ini sangat kita sayangkan. Maka dari itu memang benar kita kembali kepada ulama-ulama besar, ya, dalam al-fatwa mereka, nasihat mereka. Ini adalah hal yang satu kemuliaan dan kebaikan, ya, kemuliaan dan kebaikan. Kemudian rabi'atu, poin keempat, annal intisaba ilal jama'at wal firaq yusabbibu at-tafarruq wasyiqaq. Bahwasanya intisab, menisbahkan kepada jamaah-jamaah yang ada, firqah-firqah yang muncul, ini adalah yusabbibu at-tafarruq wasyiqaq. Justru menyebabkan tafarruq, perpecahan, bercerai-berainya kelompok-kelompok itu, wasyiqaq, dan terpecah belah di antara mereka. Wal muruq min tariqil haq. Al muruq al khuruj. Wal muruq al khuruj min tariqil haq.
itu keluar menyimpang dari jalan yang hak. Karena menisbahkan diri pada jamaah, jamaah fulan, firqah fulaniyah, itu pada umumnya menjadikan tercerai berainya umat ini. Makanya Ahlussunnah atau kaum muslimin nama mereka hanya satu, yaitu nama Islam itu atau al-muslimin. Kemudian al-khamisatu at-tahdhir min al-intisab ila ghairi ma'sum. Juga pembahasan kita mengingatkan kepada kita untuk tidak menisbahkan diri kepada selain yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia maksum kecuali Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu intisab kita nisbahkan kepada al-maksum. Ya, kalau seorang berbuat kesalahan, ya maka itu hal yang wajar, manusiawi. Ya, apalagi satu manhaj yang sama. Mungkin ada seorang berbuat kesalahan, kekeliruan, itu hal yang wajar. Tinggal dinasihati. Ya, diingatkan. Mau alhamdulillah, tidak mau urusannya. Ya, tugas kita menyampaikan, bukan memaksakan kehendak, tidak. Ya. Tidak tahdzir min al-intisab ila ghair al-ma'sum. Kemudian babu fadli tamassuki bis sunnah. Bab tentang keutamaan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adhan. Adhan tak sambung dikit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Babu fadli tamassuki bis sunnati. Bab tentang keutamaan berpegang teguh kepada sunnah. Dalil yang dibawakan adalah surat Ali Imran ayat 31. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni akan dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam ayat ini ada dua fadilah bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu yang pertama, dia mendapatkan cinta Allah, yuhibbukumullah. Yang kedua, Allah mengampuni dosanya. Jadi pada ayat ini ada dua fadilah orang yang beriman, mengikuti, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia akan mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi al-ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat ini, ayat 31 dari surat Ali Imran, ini sebagai pemutus, ya, yang menghukumi pada setiap orang yang mendakwakan cinta kepada Allah. Kalau ada orang mengatakan aku cinta pada Allah, apa buktinya? Ya, dalil ini sebagai hakim yang memutuskan bahwa orang ini betul-betul cinta kepada Allah. Walaysa huwa ala tariq hadhihi al-ayatu al-karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah. Ayat yang mulia ini sebagai hakim, ya, bagi setiap orang yang mendakwakan cinta kepada Allah. Walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyyati, namun dia tidak mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Orang yang demikian keadaannya itu, yang mendakwakan cinta pada Allah tapi tidak mau mengikuti tuntunan, ajaran dan cara Rasulullah SAW, maka orang ini dalam dakwaannya adalah dusta. Fa innahu kadzibun fi dakwah, dalam dakwaannya, fi nafsil amr, hatta yattabi'a syar'al muhammadiyah,
sampai dia betul-betul mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dinin nabawi, dan hingga dia mengikuti agama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa ahwalihi, dalam semua ucapannya ya dan semua keadaannya termasuk perbuatannya. Kama thabata fi sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddun, barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan atas perintah kami maka amalnya tertolak. Fa huwa raddun artinya huwa mardudun alaih, ya, ditolak, dikembalikan kepadanya. Wa qala ta'ala, ayat kedua ini dibawakan sebagai dalil tentang keutamaan orang yang mencintai yang berpegang teguh pada sunnah Nabi alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sesungguhnya aku, yaitu Allah Ta'ala, adalah zat yang maha pengampun bagi orang yang bertobat, liman taba wa amana wa amila salihan, dia bertobat kemudian dia beriman, dia mengerjakan amal soleh, thumma ihtada, kemudian dia mengikuti petunjuk. Qala Sa'id ibnu Jubair rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in, murid Abdullah bin Abbas. Qala Sa'id bin Jubair, thumma ihtada ay lazima sunnata. Thumma tada maknanya dia berluzum kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini artinya thumma tada, ay thumma lazima sunnah. Kemudian dia mengikuti, menepati sunnah Nabi alaihi wasallam, ini ajarannya, ya, tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalil yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutamassiku bi sunnati 'inda ikhtilafi ummati kal qabidhi 'alal jamri. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di saat terjadinya perpecahan pada umatku, maka orang itu kal qabidhi 'alal jamri, sama dengan seorang yang menggenggam bara api, ya, menggenggam bara api, ya. Jadi ini menunjukkan seorang di saat terjadinya perpecahan, perbedaan di kalangan umat ini, tapi orang itu tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, maka ini adalah satu kemuliaan baginya. Dan tentu ini ujian, ya, orang berpegang pada sunnah di saat munculnya berbagai macam hal-hal baru dalam agama Allah, bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh manusia, ya, ini ujian bagi mereka, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka mereka mendapatkan kemuliaan. Dan disebutkan al-qabid alal jamri, sebagian ada yang mengatakan orang menggenggam bara api. Bara api itu kalau digenggam memang terasa panas tangan ini, tapi dia akan mati. Ya. Lain dengan orang ambil bara api digoyang-goyang, ya panas. Kalau diremet sekalian mati. Ya. Jadi akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antumul yauma ala bayyinatin min rabbikum, kalian sekarang ini orang-orang di zaman beliau, ala bayyinatin, berada di atas keterangan, di atas hujjah, ya, dari Rabb kalian, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari yang mungkar. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah, ya. Thumma tadhaharu fikum as-sakratan, nanti akan muncul pada kamu sekalian dua jenis kemabukan, ya. Sakratul jahli wa sakratul hubbil aish. Orang yang mabuk karena kejahilan
dan mabuk karena cinta kepada kehidupan. Wasatuhawwaluna an dzalika, dan kalian akan dipalingkan dari itu. Ya, ketika sudah munculnya orang mencintai dunia, bermunculannya kejahilan, maka fala ta'muruna bima'rufin wala tanhauna 'anil munkar. Akan datang suatu zaman yang mana kalian tidak lagi memerintahkan kepada yang ma'ruf dan tidak lagi mencegah dari yang mungkar, karena dua penyakit ini. Dua kemabukan ini, sakrah. Wala tujahiduna fi sabilillah, dan kalian tidak lagi berjihad di jalan Allah. Al-qaimuna yawma idzin bil kitabi was sunnah lahum ajru 50 siddiqan. Nah, fadilah orang yang tetap berpegang teguh kepada sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah, bagi mereka pahala 50 orang siddiq. Siddiq ini derajatnya di bawah Nabi. Minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. Ini 4 derajat tingkatan manusia disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang paling tinggi para rasul, para anbiya. Di bawah mereka siddiqin. Ya. Contohnya Abu Siddiq, ya. Kemudian para syuhada, di bawahnya syuhada, kemudian sholihin. Kemudian para sholihin. Jadi orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW, di saat manusia banyak lalai kepada agama Allah, banyak kejahilan dan cinta kepada kehidupan, pahala mereka sama dengan 50 siddiqan, 50 orang yang ya betul-betul jujur, benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Qalu ya Rasulullah minna au minhum. Para sahabat berkata, ya, para sahabat berkata, ya Rasulullah, minna au minhum, apakah dari kami atau dari mereka? Qal bal minkum. Kata Nabi SAW, bahkan dari kalian. Jadi ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.